Bagaimana sel-sel memori dirangkai? Kalau di bagian sebelumnya kita sudah pelajari sebuah sel memori itu dirangkai dari apa? Ada sel memori dinamis, ada sel memori statis. Komponen penyusunnya beda. Kalau RAM yang kita pakai menggunakan model yang mana? Statis apa dinamis? Nah, ada yang tahu? RAM di komputer kita itu modelnya yang mana? Baik, nanti mungkin di soal kuis ya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bagaimana sel memori disusun. Satu bintik hitam ini melambangkan satu sel memori. Kemudian jalur yang melingkar-lingkar ini adalah jalur data. Kemudian garis yang mendatar ini disebut dengan slackline X, yang vertikal ini slackline Y. Jadi setiap sel memori ini akan tergabung seluruh jalur datanya jadi satu, ya, ini jadi satu. Kemudian yang di baris atas ini sumbu X-nya jadi satu, yang baris 2 juga. Kemudian baris sebelah kiri ini sumbu Y-nya, vertikalnya jadi satu. Jadi setiap satu sel ada 3, X, Y, dan jalur data. Oke, di awal tadi kita juga udah lihat karena ada 3 bagian ya. Nah, di sini sekarang disebut dengan XY-nya itu slackline X dan slackline Y. Ini yang nanti sebagai koordinat. Jadi setiap sel memori itu ada semacam koordinatnya, lokasinya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, jalur data ini jadi satu, apakah tidak masalah? Ya, ini jalur data ini jadi satu. Masalah nggak nih? Ini kabelnya disambung jadi satu ini. Apakah ada pendapat? Oke, kalau nggak ada mungkin nanti jadi soal ya, soal tugas mungkin atau kuis. Nah, gambar yang kiri ini gambaran sebuah memori. Ini satu baris ini melambangkan satu tempat penyimpan data. Yang angka di kiri ini misalnya alamatnya. Alamatnya misalnya ini dalam 3 angka ya, 000, 001, 002, 03 dan seterusnya. Ini dituliskan dalam angka desimal kebetulan ya. Kalau yang benar harusnya biner. 00, 01, 010, 011 dan seterusnya. Kemudian di setiap penyimpan data itu terdiri dari sekian kotak yang merupakan jumlah bit yang disimpan. Satu kotak ini 1 bit. Kalau pada umumnya satu alamat itu 1 byte. 1 byte berapa bit? Ya, 8 ya. Pada umumnya 8. Jadi satu alamat biasanya 8 bit. Oke. Jadi satu alamat terdiri dari berapa sel memori. Kalau satu alamat 8 bit, maka satu alamat itu terdiri dari berapa sel memori? Ada 8 juga ya. Karena satu sel nyimpan 1 bit. Nah, bagaimana gambar yang kanan, yang rangkaian dari sel-sel memori itu disusun? Caranya adalah ini memori dari alamat 000 sampai alamat terakhir, misalnya 2 pangkat n-1. Kemudian ini ada posisi bitnya, posisi bit 0 ke 1 dan seterusnya. Nah, posisi ke 0 ini, semua sel memorinya untuk seluruh alamat ya, ini digabung jadi satu. Nah, ini yang tadi jalur datanya jadi satu. Jadi ini asumsinya ini berasal dari semua alamat di memori itu pada posisi bit
ke 0, ini bit ke 0 ya. Ini namanya memory plane. Jadi memory plane itu susunan dari seluruh sel memori yang berasal dari seluruh alamat di memori itu pada posisi bit yang sama. Misalnya ini posisi ke 0. Nanti posisi ke 1 ini juga ada gambar kayak gini, juga ada memory plane-nya sendiri. Posisi kedua juga ada. Kalau satu alamat 8 bit berarti ada berapa buah memory plane? Ada yang monitor? Berapa? Oke, belum ada pendapat, nanti kita lihat halaman selanjutnya ya. Nah, biasanya bentuk dari memory plane ini antara X dan Y itu simetris atau bujur sangkar. Seperti ini contohnya, 4 mendatar, 4 ke bawah ya. Normalnya berupa bujur sangkar. Kemudian ketika memori dibaca dalam satu saat, ini contohnya ada 16 sel memori ya. Dari 16 sel memori ini hanya akan ada satu sel yang mengeluarkan data ketika dibaca. Karena tadi kan berasal dari posisi ke 0 kan. Jadi baca data itu adalah per alamat. Misalnya alamat 000 dibaca, maka ya hanya sel ini yang mengirimkan data. Sel yang lainnya tidak mengirimkan data. Jadi gantian. Kalau alamat 00, tadi misalnya ada 8 bit, berarti dari posisi ke 1 juga keluarkan data. Posisi kedua keluarkan data. Kalau tadi ada 8, berarti akan diperoleh 8 bit. Ya, jadi 8 bit itu berasal dari 8 buah memory plane yang berbeda. Nanti kalau yang dibaca posisi 002, ya misalnya ini ya, ini 012, misalnya dari sini, ya posisi ini yang akan dibaca datanya. Sampai 8 buah memory plane kalau satu alamat 8 bit. Ya, seperti itu. Cara baca data di memori. Nah, ini sekedar contoh, tapi angkanya ini angka sembarang ya, bukan angka yang sebenarnya. Jadi jumlah alamatnya 32. Kemudian setiap alamat ada 16 bit. Ya, ini nggak umum ya, biasanya 8 bit. Oke, berapa jumlah jalur untuk setiap select line pada memory pin ke 0? Nah, jumlah jalur itu identik dengan jumlah alamat. Ya. Alamatnya berapa? 32. Berarti jumlah jalurnya X kali Y-nya harus 32. Berarti karena ini nggak pas, bentuknya nggak bisa bujur sangkar. Yang paling mirip ya 4 kali 8 atau 8 kali 4. Jadi gambarnya ini, kalau digambar, ini bisa 8, ya, 8, ini 4. Atau sebaliknya, vertikalnya 8, mendatarnya 4. Karena ini tadi kan angka sembarang, 32 alamat, jadi nggak bisa pas. Kalau di contoh tadi kan 16, 4 kali 4. Ya, terus berapa lagi yang bisa? 5 kali 5, 25. Ya, ukuran memori yang normal biasanya bisa dituliskan dengan 2 pangkat sekian. Ya, kalau 25 kan nggak bisa. Maka berapa lagi? Ya, 8 ya, 8 kali 8. 4. Ya, jadi sebenarnya ukuran memori tidak sembarangan. Ini sekedar contoh saja ya. Angkanya mungkin nggak ada di benerannya. Jumlah memori plane-nya berapa? Ya sesuai dengan ini ya, satu alamatnya berapa bit. Terus kapasitasnya berapa? Kapasitas itu daya tampung. Jumlah alamatnya kali setiap alamatnya berapa. Dikalikan aja dalam satuan bit atau kalau diubah ke byte jadi 64.
Ini angka sederhana ya, hitung-hitungan sederhana. Berikutnya bank memori. Kalau tadi satu lapisan ini ya, satu lapisan ini satu memory plane ya. Ini kalau kita gambarkan ya, satu lapisan ini satu memory plane. Kalau satu alamat ada 8 bit ya seperti ini jadinya 8 buah memory plane. Nah, bank memori itu adalah kumpulan dari 8 buah memory plane ini. Ibaratnya seperti gedung bertingkat. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 8. Ini disebut dengan bank memori. Nah, biasanya memori yang besar itu didesain menjadi beberapa bank. Tidak hanya satu bank. Ya. Contohnya di awal tadi ini misalnya ya. Bisa jadi satu chip ini satu bank. Kalau dari data kita lihat banknya ini hanya 2 ya. 0 sampai 1. Bank address. Nah, berarti satu ini satu bank ya. Satu ini satu bank berarti. Itu ya. Pengertian bank seperti itu bisa dipahami. Ini contoh yang lain. 128 megabyte Intel ya. Intel itu satu alamat 1 byte. Format instruksi 32 bit. Jumlah chipnya ada berapa? Ini info chipnya ini setiap satu memory plane satu chip. Ya, menurut keterangan soal ini, satu memory plane satu chip. Jadi kalau nanti ada soal baca baik-baik infonya. Ya. Walaupun ini nggak umum desain yang seperti ini, satu memory plane satu chip tidak umum ya. Biasanya satu chip itu satu bank biasanya. Ya, ini sekedar soal ya. Maka tanya jumlah chipnya ya sesuai dengan jumlah memory plane-nya ya dari kata Intel ini ya. Kemudian alamatnya berapa? Alamatnya di sini infonya kembali ke kata Intel ini berarti satu alamat satu byte. Total ukuran memorinya 128. Nah, jumlah alamatnya berarti tinggal dibagi saja. 128 mega alamat. Ini jumlah alamatnya. Berapa slackline? X dan Y tentunya ya. Nah, kalau udah tahu total alamatnya, X dan Y berapa kali berapa yang sama dengan 128 mega alamat. Nah, untuk soal kayak gini, kalian harus familiar dengan bentuk 2 pangkat sekian. 128, 2 pangkat 7, mega 2 pangkat 20, 2 pangkat 27, itu bisa diperoleh dari 2 pangkat 13 kali 2 pangkat 14 atau sebaliknya. Ya, jadi di contoh ini juga tidak simetris membentuk bujur sangkar ya, karena X dan Y-nya ini beda. Oke, ini sembarang contoh ya, jadi angkanya nggak pas, bukan memori sebenarnya. Oke, sampai di sini oke? Nah, bagaimana sel memori dibaca atau diakses? Di awal tadi kita udah ketemu istilah MAR ya. MAR itu singkatan dari Memory Address Register. Isinya apa? Alamat memori. Isinya alamat memori. Ini misalnya dari program ya. Program butuh data di alamat sekian. Itu masuk di sini alamatnya. Terus di decode. Di decode itu diterjemahkan. Output dari decode adalah ketemu lokasi memori, X-nya berapa, Y-nya berapa. Slackline X-nya berapa, slackline Y-nya berapa. Koordinat ya. Oke. Kalau sudah ketemu, diambil datanya, terus dimasukkan ke MBR, Memory Buffer Register. Kalau MBR ini untuk nampung datanya. Setelah itu baru diberikan ke program yang butuh data tadi. Ya, alurnya adalah seperti ini. Itu proses baca data di memori. Jadi ada proses decoder ya. Ini penerjemahan untuk mengetahui lokasi memorinya.
Ini penjelasan dari beberapa komponen di gambar tadi. Ini urutan bacanya, urutan baca dan tulis. Nah, kita coba telusuri contoh ini. Kalau tadi kita sudah kenal istilah slackline X, slackline Y, dan bank. Kalau di contoh yang ini, ya, ini asumsinya banknya hanya satu ya. Jadi nggak perlu milih bank yang mana. Bank itu analoginya gedung bertingkat. Jadi nggak perlu milih di gedung mana. Kalau kalian dulu tinggal di asrama, kan tiap gedung ada nomornya ya. Apakah di nomor 1, di asrama nomor 1, gedung nomor 2, 3, dan seterusnya. Jadi perlu milih gedungnya dulu. Itu analoginya dengan milih bank. Di contoh ini, asumsinya hanya satu bank, jadi nggak perlu milih. Jadi cukup memilih, menentukan slackline X atau koordinator X-nya dan koordinator Y-nya. Nah, di contoh ini, kita coba baca, memori punya 128 alamat. Setiap alamat terdiri dari 8 bit. Memori tersebut tersusun dari 8 memori bank. Nah, di sini sudah dijelaskan ada 8 bank memori atau 8 gedung bertingkat. Infonya seperti ini. Jadi, ketika ketika nanti ada alamat memori, itu kan alamat itu mau didekode ya, diterjemahkan kan. Nah, ini kan didekode. Di decode ini kan perlu diurai. Ada 3 komponen yang harus ada di situ, yaitu bank yang keberapa, ya, kemudian slackline X-nya, dan slackline Y-nya. Ya, jadi deretan bit-bit alamat itu harus dikelompokkan jadi 3 bagian ini. Nah, letaknya seperti apa? Nah, di contoh berikut ini adalah kita mau menelusuri letaknya bit yang mana saja. Jadi arahnya ke situ ya, di contoh ini. Oke, dari info soal ini kita bisa urai karena jumlah banknya ada 8, maka setiap bank itu terdiri dari berapa alamat? Ya, 108 bagi 8 ya, 16 alamat. Jadi setiap bank itu ada 16 alamat. Nah, dari 16 ini kita bisa tahu bahwa susunan dari sel-sel memori yang membentuk memory plane berarti ini pas bisa 4 kali 4. Bisa membentuk bujur sangkar ya. Pas kiri dan kanan, vertikal horizontalnya sama. Jadi slackline X dan slackline Y-nya sama, sama-sama 4. Kemudian dari jumlah alamat total 128, kita juga bisa tahu berapa lebar alamat. Ya, 128-nya kita ubah ke 2 pangkat 7. Jadi pangkatnya inilah yang merupakan lebar alamat. Ini yang disimpan di MAR. Jadi alamatnya terdiri dari 7 bit. Oke. Nah, jadi banknya ada berapa tadi? 8 ya, 0 sampai 7. Setiap bank tadi 16 alamat. Jadi bank ke-0 itu alamatnya 0 ke 15, bank 1 16 ke 31, dan bank ke-7 terakhir 112 sampai 127. Kalau angka-angka alamat ini kita ubah ke biner, jadinya yang kanan ini ya. Sebanyak 7 bit sesuai dengan lebar alamat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita sudah bisa tahu bit berapa saja yang digunakan untuk menunjuk nomor bank. Misalnya, ya, dari bank ke-0 ke 1, kita lihat perubahan di bit mana, ternyata 3 bit paling kiri ya. Nih, 000 jadi 01, ya kan? Kemudian kalau kita teruskan sebenarnya
nanti akan sampai ke bank ke-7 terakhir itu 3 bit ini jadi 111. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa bit ke-6 ini 0 itu dari kanan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 456, bit ke-456 ini digunakan untuk menunjuk nomor bank. Oke, jadi kalau MAR menerima alamat 7 bit, maka akan menuju bank yang mana? Ya diambil aja 3 bit yang paling kiri. Ke gedung yang mana? Ya 3 bit yang paling kiri. Oke, dari sini kita udah tahu gedungnya. Nah, kan ada koordinat X-nya. Bagaimana cara tahunya? Nah, ini contoh gambar memory plane. Ya. Ini sini itu satu sel ya. Ini satu pertemuan garis ini satu sel memori. Jadi ini tadi ada berapa? 16 sel memori, satu memory plane. Ini adalah untuk posisi plane ke-0 ya. Plane ke-0. Oke. Bank ke-0 tentunya ya. Ini bank ke-0. Memory plane ke-0. Kemudian ini ada titik-titik artinya banyak. Sampai terakhir memory plane ke-7. Karena tadi satu alamat 8 bit ya. Jadi ada 8 buah memory plane. Ini kalau digambarkan seperti ini. Kemudian yang bawahnya ini adalah untuk bank ke-1 ya. Ada 8 juga. Sampai terus ini bank terakhir, bank ke-7. Jadi total memory plane-nya di contoh ini berapa? Ada yang mau berpendapat? Ya, gampang ya hitungnya ya. Oke. Terus tadi bit untuk bank kita udah tahu 3 bit paling kiri ya. Nah, sekarang kita ingin tahu yang untuk slackline X atau koordinat X-nya dan koordinat Y-nya itu bit ke berapa. Misal sekarang ini dari bank ke 0 ya, bank ke 0. Nah, ini bank ke 0. Kita coba berpindah dari titik 0,0 ini ya ke titik 1,0. Ini artinya ini X-nya 0, Y-nya 0. Ini terus ini Y-nya ya. 1,0, ini nanti 2,0. Ini kalau ke kanan nih yang berpindah, yang berubah apa? Kolomnya ya. Kolomnya yang berubah, barisnya tetap. Nah, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Jadi kita bergerak ke kanan. Kalau angka ini kita ubah ke biner, oke, maka kita bisa lihat bahwa bit yang berubah itu 2 bit sebelah kanan ya. Ini ya, 0, 1, 2, 3. Yang 2 bit sebelah kirinya ini tetap 0 semua. Jadi tadi kita dari alamat 0, 1, 2, 3. Yang tetap tadi ini kan ya, barisnya kan. Kemudian yang berubah yang 2 bit kanan. Berarti apa? Kolomnya ya. Oke. Berarti dari gambar ini kita bisa simpulkan sementara bahwa bit ke 01, 23 ya, 23 ini merupakan bit untuk menunjuk baris yang 0 dan 1, bit 01 untuk menunjuk kolom. Kurang yakin kita coba ke sebelahnya ya. Ini alamat 4567. Jadi yang ini. Dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti yang baris di bawahnya. Jadi bergerak dari 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang bit ke 2 dan 3, 0, 1 terus. 2 bit kanan ini berubah. Nah, jadi kita udah bisa yakin bahwa 2 bit kanan ini menunjukkan kolomnya, 2 bit sebelah kirinya menunjukkan barisnya. Mau lebih yakin, oke, bergeraknya sekarang ke bawah. Alamat 0, 4, 8, 12 berarti sini.
dari sini ya, 0, 4, 8, 12. Jadi ke bawah sekarang. Jadi yang tetap apa? Kolomnya, yang berpindah barisnya. Nah, hasilnya ini 0, 4, 8, 12 binarnya ini. Yang tetap ini 2 bit kanan. Ini kolomnya kan. Yang berubah barisnya. Oke? Ini juga pembuktian. Ya, dari contoh ini kita bisa tahu bahwa untuk kasus ini maka 7 bit itu akan terdiri dari 2 bit kanan ini untuk slackline Y, 2 bit sebelah kirinya untuk slackline X, dan 3 bit untuk nomor bank. Oke, jadi halaman ini nanti kalau kalian mengerjakan soal, nggak perlu pembuktian ini lagi, langsung aja dipakai urutannya adalah bank XY. Ini bank XY. Yang berbeda apa? Jumlah bitnya. Jangan dihafalin, banknya selalu 3. Ya, beda soal, beda jumlah bitnya. X-nya belum tentu 2 juga, Y-nya belum tentu 2. Jadi pembagian seperti ini, 3, 2, 2 ini hanya berlaku untuk kondisi seperti yang di soal ini, ya, seperti ini. Kalau angkanya diubah aja, yang tadi bisa berubah. Tapi yang udah pasti, urutannya adalah dari bit untuk nunjuk nomor bank, bit untuk nunjuk slackline X, dan bit untuk nunjuk slackline Y. Oke. Misal, ini slackline Y ini ada 2 bit. Jadi, slackline Y-nya ada berapa? Bitnya ada 2 bit. Slackline Y-nya ada berapa? Ada pendapat? Kalau tadi banknya, ini ada 3 bit. Banknya ada berapa di soal ini? 8 kan? Nah, sekarang Y-nya 2 bit. Maka jumlah slackline Y-nya ada berapa? Slackline Y itu adalah yang garis mendatar ini ya. Ada 4 garis. Yang slackline X-nya adalah, sorry, Y itu yang vertikal. Yang mendatar itu slackline X ya. X-nya ada 4, Y-nya ada 4 untuk contoh ini ya, untuk contoh ini. Jangan selalu dihafalin ya. Nanti beda beda apa? Contoh soal hasilnya bisa beda. Silakan jika ada yang punya pertanyaan. Ya, kalian nanti bisa ubah-ubah angka di sini ya. Bisa diganti-ganti aja terus coba dicari ya distribusi bitnya. Misalnya ini 256 alamat ya. Jadi berapa? Oke. Ini banknya misalnya hanya 2. Nah, jadi gimana distribusinya? Oke. Karena nanti yang pentingnya ini, kalian bisa menentukan bit alamat itu yang disimpan di MAR ini, distribusinya ada berapa untuk bank, berapa untuk slackline Y, berapa untuk slackline X. Ini harus benar. Oke. Ini harus benar. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka sesi hari ini sudah cukup ya. Jadi eh, yang mungkin agak detail perlu kalian pahami pelan-pelan adalah bagaimana sel memori ini bekerja. Ya, ini perlu dipelajari lagi secara lebih teliti. Kalau yang lain-lainnya itu relatif pengetahuan ya. Atau kalau enggak tadi yang cara kerja ini ya, si memori dinamis, cara kerja si memori statis, nah itu juga agak sedikit rumit. Yang lainnya untuk sekedar pengetahuan ya jadinya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri?